Kenapa diambil gerombol? Beberapa alasan tadi. Jadi misalnya, ya, kita ingin mengetahui pendapatan rumah tangga di Kota Malang. Harusnya kalau kita menggunakan rumah tangga kan misalnya kakak kepala rumah tangga, ya, rumah tangga. Tapi ternyata kerangka sampelnya tidak tersedia daftar rumah tangga seluruh Kota Malang. Yang ada RT atau RW. RT terdiri dari 50 rumah tangga, RW kali 8 terdiri dari 400 atau yang 400-an rumah tangga yang ada. Bisa lingkungan, ya, bisa macam-macam. Yang penting bukan unitnya, bukan elemen. Ya, jadi alasannya sekali lagi, pertama karena tidak tersedia kerangka sampelnya itu tadi. Ya, jadi dengan sendirinya karena tidak tersedia kerangka sampel yang berupa elemen, yang ada adalah kelompok. Jadi kita menarik sampling random, ya, randomnya itu berdasarkan gerombol, bukan elemen. Ya, yang kita random gerombolnya. Nah, yang kedua, alasannya juga lebih murah. Coba bayangin, misalkan Anda mengambil 500 rumah tangga di Kota Malang. Yang satu kena di Gedungan, yang satu kena di Dinoyo, yang satu kena di Blimbing, yang satu lagi Pencar-Pencar. Jadi kalau begitu biayanya kan mahal. Apalagi kalau berupa geografis yang sangat besar sekali, ya. Misalkan provinsi kena di kecamatan yang mencil-mencil, ya, jadi mahal sekali. Nah, dengan sendirinya kalau kita tidak ada kerangka sampel berupa elemen, kita ganti kelompoknya. Jadi yang diambil random adalah kelompoknya, kemudian dari kelompok yang terambil tadi diamati keseluruhannya. Jadi prinsipnya adalah bahwa yang diambil secara adalah kelompoknya, gerombolnya. Setelah gerombol terambil, diamati keseluruhannya. Ya, jadi alasannya pertama tadi, sampling frame-nya tidak tersedia berupa elemen, yang ada adalah berupa gerombol. Ya, kemudian kalau toh dilakukan dengan simple random sampling atau stratified random sampling, biayanya mahal. Ya, karena letak geografisnya sangat jauh-jauh sekali. Nah, untuk ini diambillah kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu terambil, kemudian diamati keseluruhannya. Ya, jadi misalkan sekali lagi, misalkan contohnya mau dilihat pendapatan rumah tangga. Ya, rumah tangga sampling frame-nya tidak ada rumah tangga, yang ada adalah RT atau RW. Sehingga yang diambil ada RT atau RW, kemudian dari RT atau RW yang terambil diamati keseluruhannya. Lanjut. Satu lagi. Nah, unit penarikan contohnya terdiri atas kelompok atau gerombol yang lebih kecil yang disebut dengan elemen atau subunit. Jadi elemen tadi bukan elemen individu, bukan tapi kelompok, gerombol. Ya, jadi penarikan contoh gerombol adalah suatu contoh penarikan contoh acak sederhana di mana setiap unit penarikan contohnya berupa kumpulan atau gerombol dari elemen. Ya, penarikan contoh acak gerombol, ya, lebih murah dibandingkan contoh acak sederhana atau berlapis apabila untuk menarik biaya N, ya, itu berupa elemen itu yang susah. Yang kedua, letak geografisnya jauh, ya, jadi menikah dengan jarak, kan itu. Ya, jadi sekali lagi prinsip dari cluster sampel adalah unitnya berupa gerombol, ya,
kemudian random dari gerombol, kemudian setelah gerombol terpilih diamati keseluruhannya. Ya alasannya bisa macam-macam, sampai itu tak tersedia, biayanya mahal dan seterusnya, jaraknya jauh dan seterusnya kan itu. Ya, lanjut. Nah, prosedurnya bagaimana? Ya prosedurnya pertama, tentukan gerombolnya. Gerombolnya berupa apa? Berupa RT. Jadi RW terdiri dari para RT, kelurahan terdiri dari berapa RW. Jadi ada RT, dikasih RT nomor 1 sampai nomor sekian, atau RW nomor 1 sampai sekian, seluruh kota Matraman. Ya, kemudian setelah itu dibuatlah kerangkanya. Ya, kerangka kemudian dengan random diambil secara random gerombolnya. Gerombol yang terpilih diamatilah seluruh elemen di dalam gerombol tadi. Ya, sehingga notasi yang digunakan adalah lanjut. Jadi N, ya, N besar banyaknya gerombol, N kecil banyaknya gerombol yang terpilih, NI banyak elemen dalam gerombol. Jadi misalkan RT tadi itu ada berapa rumah tangga? Ada 8. Ya, jadi 8 rumah tangga itu MI. Rata-rata elemen dalam gerombol. Ya. Kemudian M besar total elemen dari seluruh gerombol. Rata-rata ukuran gerombol dalam populasi. Di rata-rata adalah nilai pengamatan dalam gerombol ke I. Jadi yang diamati adalah total dalam gerombol, bukan masing-masing unit. Ya, jadi dalam satu gerombol. Ya, jadi nantinya kesimpulannya adalah kesimpulan dalam satu gerombol, rata-rata dalam gerombol. Yang silakan. Nah, ini persis seperti dengan simbol random sampling, cuma pengamatannya adalah gerombol. Kalau simbol random sampling adalah YI-nya adalah YI elemen, tapi ini YI-nya adalah YI gerombol. Jadi hampir persis sama. Yang berbeda adalah definisi YI-nya. YI-nya bukan elemen, tapi YI adalah gerombol dalam satu gerombol. Sehingga selang kepercayaannya juga sama. Y, ya, jadi mu sama dengan Y rata-rata plus minus T alpha per 2 kali SY rata-rata atau batas skala Y rata-rata. Ya, contoh teladannya adalah misalkan seperti ini. Seorang peneliti mengambil contoh bergerombol ukurannya E sama dengan 25 blok. Total blok di dalam populasi itu ada 415. Datanya misalkan seperti lanjutnya. Nah ini bagi naik ke atas itu dan cukup gitu. Jadi diambil 25 gerombol datanya seperti ini. Jadi yang akan dilihat adalah banyaknya rumah tangga dalam gerombol, banyaknya rumah yang ber-IMB pendapatannya. Jadi 96.000 adalah total pendapatan dalam satu gerombol pertama. Ya, kemudian 121.000 adalah total pendapatan dalam gerombol kedua, 42.000 adalah total pendapatan gerombol ketiga dan seterusnya. Demikian pula banyaknya rumah yang ber-IMB 4 itu dari 8 rumah tangga. Ya, gerombol ke-1. Ya, kalau gerombol 2, 17 dari 12 rumah tangga. Ya. Nah, total di bawah total adalah total banyaknya MI dalam yang terambil 25 gerombol. Ya, kemudian yang ber-IMB 72 totalnya 131.329.000 adalah total pendapatan dari 25 gerombol. Ya, jadi berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah di bawah itu
8801 rata-ratanya, kemudian ragamnya dihitung terus lagi. Ya. Jadi dihitung YI rata-ratanya, dihitung MI kuadratnya, dan seterusnya, akhirnya didapatkanlah. Jadi kalau M tidak diketahui bisa juga dengan MIC dari MI dibagi N, MIC dibagi N rata-rata. Nah, kemudian Y-nya ya itu 65388784, S di rata-rata dan 88,57, sehingga hasilnya adalah 1,96. Karena banyak, gerombol itu banyak, terdiri dari rumah tangga, jadi banyak yang bekerja mengikuti distribusi Z 1,96. Yang batas skalanya adalah 1584,82 atau 1584. Paling besar kesalahannya adalah 1584. Nah, kisarannya langsung aja terus. Kisarannya adalah mu-nya ya, paling kecil 7.216, 10.386. Nah, itu rata-ratanya, penduga rata-ratanya. Nah, kalau penduga totalnya, penduga total adalah to M kali rata-rata. M banyaknya elemen dari seluruh gerombol, ya. Kemudian ragamnya S kuadrat Y, ya. Seperti itu, ya. Kemudian biji totalnya Z alpha kali S total. Kemudian lanjut aja. Sudah. Selang kepercayaan adalah to plus minus, ya. To pakai topi, to sama dengan to pakai topi plus minus batas jalannya. Ya, lanjut aja contohnya seperti di bawah ini. Jadi kalau tadi diketahui ya rata-ratanya 8.801, berarti totalnya kali 415. Ya, kemudian S di rata-ratanya adalah 653784, ya. Jadi S kuadrat O-nya adalah 4081550005. Jadi kemudian S to-nya itu adalah 2021424,13. Sehingga langkah kita ya standar. Ya, jadi to-nya adalah to pakai topi plus minus batas jalan kali to pakai topi. Ya, itu kalau diketahui. Kalau tidak diketahui bisa digunakan M. M-nya bagi sedikit. Jadi M kali Y rata-rata. Ya, terus M-nya itu adalah M rata-rata. MI dari bagi dengan M. Ya, lanjut aja. Nah, sehingga selang kepercayaan adalah to sama dengan tadi, tapi N-nya diganti M. Ya, jadi lanjut aja. Contoh kalau tidak diketahui, ya, to-nya sama, N kali Y rata-rata, jadi tapi diambil dari MI tadi. Ya, jadi selang kepercayaannya adalah to plus minus batas skalanya. Ya, jadi sekali lagi ini bisa dipakai untuk menduga M diketahui atau M tidak diketahui. Ya, M itu banyak elemen totalnya. Nah, bisa diduga dengan banyaknya elemen dari sampel. Ya. Kalau nilai proporsi hampir seperti juga persis sama dengan di sampel random sampling, ya. P ya sama dengan P kecil plus minus P alpha berdua kali ragam dari SP dari proporsi, saran proporsi. Ya, contohnya adalah lanjut ya. Lanjut. Ya.
Contohnya untuk menduga IMB-nya tadi, P-nya berapa? Yang 72 dibagi 1, 51, 0,48. Ya. Kemudian dihitung SP-nya 0,02, maka P-nya adalah di antara 0,44 sampai 0,52. Jadi peluang untuk ketemu orang yang memiliki rumah yang ber-IMB adalah paling sedikit 44%, paling besar 52%. Ya. Sekarang tadi saya balik sebentar, jadi kembali ke atas, kembali. Jadi cluster sampling, ya, penarikan contoh dengan unitnya adalah gerombol. Unitnya adalah gerombol merupakan kumpulan dari elemen. Jadi unitnya adalah kumpulan dari elemen. Mengapa dilakukan seperti ini? Pertama, karena kerangka sampelnya berupa elemen tidak ada. Ya, jadi tidak ada kerangka sampel yang merupakan elemen ganda. Yang ada adalah kerangka sampel berdasarkan kumpulan dari elemen. Ya. Kemudian kalau toh ada, untuk membuat kerangka sampel yang berupa elemen adalah mahal. Ya. Kemudian jarak antar elemen adalah jauh, sehingga kalau misalnya digunakan seperti itu mahal. Ya, dengan demikian penggunaan cluster sampling atau cluster sampel berdasarkan gerombol jelas lebih murah dibandingkan dengan simple random sampling atau stratified random sampling. Ya. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana? Lanjut. Prosedurnya pertama tadi kita harus membuat suatu gerombol. Gerombol-gerombolnya kita tentukan dulu. Gerombolnya berupa apa? Gerombolnya berupa blok 1, blok 2, blok 3 sampai blok sekian. Daerah itu berupa blok-blok. Atau kumpulan dari RT. Atau kumpulan dari RT berupa dusun atau desa atau kecamatan. Ya. Gerombolnya ditentukan dulu. Setelah itu dibuat sampling brief, kerangka sampel berdasarkan gerombol. Ya. Dipilih secara random dari populasi gerombol tadi. Setelah terpilih, diambil semua elemen di dalam gerombol. Jadi bukan di random lagi, diamati lah. Sehingga dengan model seperti ini seringkali disebut single state. Ya, single state sampling. Sampling kita pertama. Nanti ada multi state, beberapa tingkatan. Ya, minggu depan kita akan cerita beberapa tingkatan. Ini single state, subgerombol begitu. Ya, lanjut. Nah, dengan sendirinya rotasinya ada N besar, banyaknya gerombol, ada N kecil, gerombol yang terpilih, ada MI, banyak elemen dalam satu gerombol, M rata-rata gerombol dalam untuk ukuran contoh, kemudian N besar adalah banyak elemen dalam populasi, elemen dari seluruh populasi. M rata-rata elemen dari seluruh populasi. Di rata-rata pengamatan dalam gerombol ke ya. Jadi dengan sendirinya karena modelnya seperti simple random sampling, maka penarikannya, penghitungannya adalah persis sama. Menghitung rata-ratanya, menghitung ragamnya, menghitung si batas galatnya sama persis. Cuman yang berbeda adalah yang diamati bukan elemen, yang diamati adalah total elemen dalam gerombol. Ya, bukan. Nah, sekarang setelah itu kita ini kan terus lagi kita cerita ukuran sampelnya terus lagi
Nah ini, naik kali. Sekarang bentukan ukuran contoh. Ya. Sebetulnya ini juga sama dengan pada waktu simple random sampling. Untuk menduga nilai rata-rata populasi perlu dilakukan survei pendahuluan untuk menduga sigma kuadrat. Jadi ini kita ambil 5